Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilina Fitri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek konseling individu. Berikut video praktek konseling individu yang telah saya lakukan. Assalamualaikum Mbak April, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk Sela. Ya Bu, saya dari sini ya Bu. Ya, silakan. Apa kabar Sela? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kondisi kelasku sekarang? Kayaknya saya lihat semakin banyak siswa-siswi yang batuk pilek begitu ya? Iya Bu, teman-teman saya juga terserang batuk pilek semua, hampir semua. Kamu sehat-sehat ya? Ya Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Sela. Ini pandemi juga sudah mulai reda, terus kita juga sudah mulai pembelajaran 100% begitu ya Sela. Kamu sudah bisa sudah bisa mulai membiasakan diri dari yang sebelumnya pandemi kan belum 100% ya pembelajarannya. Sedangkan sekarang sudah sampai sore-sore gitu. Kamu sudah bisa membiasakan kan? Alhamdulillah sudah Bu. Saya juga senang karena bisa ketemu dengan teman-teman secara langsung. Oke, Bapak juga senang saya karena saya akhirnya bisa tatap muka secara langsung gitu dengan siswa-siswi di sekolah begitu. Saya sudah tahu belum kenapa Pak April kok panggil Sela sini? Belum Bu. Belum tahu ya. Pak April panggil Sela ke sini itu karena mau mengajak Sela konseling. Konseling apa ya Bu? Konseling ini Sel, jadi membahas permasalahan yang perlu dicari solusi pemecahannya. Nah, kenapa Pak April panggil Sela? Karena ini terkait permasalahan Sela sendiri gitu. Jadi ini Sela ingat nggak ya waktu itu Bu April membagikan asesmen kebutuhan di kelas Sela? Oh ya ingat Bu. Ingat kan? Nah, itu dari situlah Bu April menemukan nama Sela menjadi salah satu nama yang punya permasalahan terkait menunda-nunda mengerjakan tugas. Apakah benar Sela mengalami hal itu? Benar Bu. Benar ya, menunda-nunda mengerjakan tugas. Baik Sela, sebelum Bu April membahas lebih panjang lagi terkait permasalahannya Sela, kira-kira Sela bersedia melakukan konseling dengan Bu April terkait permasalahan Sela ini? Bersedia Bu. Oke, kalau bersedia, silakan mengisi lembar komitmen layanan terlebih dahulu. Sudah, Bu. Sudah dibaca ya, Sel? Sudah. Oke, ambil tanda tangan ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Enggak Bu. Berarti dari mulai awal proses konseling sampai dengan nanti proses pemecahan masalah, Sela bersedia untuk mengikutinya ya? Iya bersedia Bu. Terus Sela juga bersedia menceritakan semuanya karena Sela keikut begitu ya Sela. Tapi sebelum memulai kegiatan konseling, Bapak juga perlu menjelaskan ke Sela terkait batasan waktunya. Jadi nanti kita membahas permasalahan Sela ini sekitar 30 menit ke depan gitu. Kira-kira cukup ya Sela? Cukup Bu. Kalau memang cukup, Bu April juga perlu menjelaskan terlebih dahulu terkait asas-asas dalam konseling gitu. Pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu saya dan Sela harus sama-sama menjaga rahasia terkait permasalahan apa yang kita bahas di dalam konseling. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana Sela dan Bu April sama-sama
sukarela menceritakan Sheila terutama yang sukarela menceritakan permasalahan Sheila gitu. Sheila juga sukarela datang memenuhi undangan Ibu April tanpa ada paksaan dari saya. Iya. Ya. Terus yang selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana Sheila terbuka menceritakan permasalahan Sheila, tidak ada yang ditutup-tutupi begitu ya Sheila. Jadi terbuka aja, kalau nanti tanya apa, kamu silakan jawab dengan terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi begitu. Selanjutnya ada juga asas kenormatifan. Ada aturan-aturan yang harus Sheila ikuti, mulai dari awal proses konseling sampai dengan pemecahan masalah nanti, gitu. Karena di pemecahan masalah biasanya ada tugas latihan di rumah yang Sheila lakukan, jadi Sheila siap mengikuti itu. Terus yang selanjutnya ada juga asas kekinian, di mana asas kekinian ini Sheila permasalahan yang dibahas ini permasalahan Sheila yang sekarang terjadi, bukan permasalahan Sheila di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Begitu Sheila. Dari yang Bu April beri penjelasan tadi, adakah yang ditanyakan? Tidak ya. Berarti sudah siap untuk mengawali. Dari Sheila dulu Bu April berikan kesempatan untuk menceritakan permasalahan Sheila terlebih dahulu. Saya itu sering menunda-nunda dalam mengerjakan tugas, Bu. Yang menunda-nunda mengerjakan tugas itu kan banyak ya Sheila, mata pelajaran itu ya. Sheila mengerjakan tugas dengan menunda-nunda itu apa hanya pada mata pelajaran tertentu atau semua mata pelajaran seperti itu ya? Hampir semua mata pelajaran, Bu. Hampir semua mata pelajaran. Nah, kalau hampir semua mata pelajaran, apa sih yang menyebabkan kamu jadi menunda-nunda mengerjakan tugas? Iya, saya lebih sering untuk memilih bermain HP daripada untuk mengerjakan tugas, Bu. Berarti Sheila ini menunda mengerjakan tugas karena lebih memilih main HP, gitu ya. Terus ini Sheila, kamu ada keinginan nggak untuk mengerjakan tugas-tugas itu? Iya Bu, ada, tapi tiba-tiba saya... Maksudnya ada keinginan untuk mengerjakan tugas tepat waktu? Ya, ada Bu. Saya ingin mengerjakan tugas tepat waktu, tetapi kalau ingin mengerjakan tiba-tiba saya tidak merasa bersemangat, Bu. Lah, kalau misal seperti itu saya, Bu April tadi mendengarkan kamu ada keinginan ya. Terus terakhir Bu April mendengar kamu tidak semangat untuk memulainya. Kenapa bisa begitu Sheila? Bisa dijelaskan? Ya, yang saya bilang tadi karena saya lebih sering untuk memainkan HP daripada untuk mengerjakan tugas, Bu. Oh, akhirnya tugasmu akhirnya menunda-nunda karena memilih main HP. Ya. Hal yang seperti itu terjadi di rumah saja atau di sekolah juga demikian? Iya, di sekolah juga, di rumah juga pun begitu, Bu. Oke. Baik, kalau misal Sheila di rumah dan di sekolah seperti itu, artinya Sheila merasakan hal yang sama gitu, baik di sekolah maupun di rumah ya Sheila. Kalau kamu melakukan hal yang sama, itu berarti kan tadi kamu mengatakan apa yang kamu lakukan, ada aktivitas lain gitu ya. Iya. Ketika kamu menunda-nunda mengerjakan tugas, berarti ada aktivitas lain yang kamu kerjakan. Apa yang kamu lakukan saat itu? Iya, bermain HP, Bu. Oh, bermain HP ya? Kamu lebih tampaknya saya ini nggak bisa jauh-jauh dari HP. Iya, Bu. Kalau boleh Bu April tahu berapa lama sih kamu main HP? Nggak tentu, Bu. Terkadang saya dulu tuh pernah sampai dini hari karena melihat postingan Instagram dari teman-teman saya buka akunnya, lihat-lihat postingan sama captionnya itu bagus-bagus, sampai tidak sadar kalau sudah dini hari, Bu. Berarti banyak ya yang kamu lihat. Apa aja selain Instagram, apa saja selain? Mulai dari buka YouTube, scroll TikTok, chattingan sama teman, kadang juga nggak ingat waktu, Bu. Kamu punya semua itu di HP kamu? Iya. Aplikasinya TikTok gitu ya, terus YouTube semuanya punya berarti? Iya, Bu. Kalau TikTok bapak nggak punya, Sheila punya, berarti suka main TikTok juga. Iya. Nah, dari sini saya bapak tadi menangkap kamu menyampaikan melihat foto teman-teman di Instagram ya Sheila.
mengerjakan tugas dengan tepat waktu gitu, akhirnya nggak perlu menunda-nunda begitu ya saya. Iya Bu, itu memang kesalahan saya sendiri. Betul. Kalau misalnya Sela sadar, Sela sudah tahu itu kesalahannya Sela, berarti nanti apa yang akan Sela lakukan begitu kan ya Sela. Kalau boleh Bu April bilang gini Sela, berarti Sela ini menunda-nunda mengerjakan tugas dikarenakan lebih memilih menghabiskan waktu untuk main HP. Iya, saya rasa begitu. Dari perilakumu yang seperti itu, Zel, apa sih akibat yang kamu dapatkan? Saya mengumpulkan tugas dengan telat Bu, sampai akhirnya nilai saya banyak yang dikurangi. Ya berarti dapat Bu April simpulkan sementara ini ya saya, dari kamu menunda-nunda mengerjakan tugas berakibat ke nilaimu dikurangi oleh beberapa guru karena telat mengumpulkannya gitu. Coba kalau nggak telat pasti nggak dikurangi nilainya, begitu ya saya. Begini Sel, sekarang Bapak tanya lagi Sel. Ketika Sela menunda-nunda mengerjakan tugas kan, akhirnya Sela tadi bilang nilainya dikurangi, gitu ya. Lah kalau misalnya ini terus-terusan terjadi, bagaimana Sel? Ya kalau nilai saya begitu terus sampai turun dari KKM, itu bisa-bisa saya tidak naik kelas Bu. Betul sekali, Sela tahu berarti kan ya akibatnya Sela bisa tidak naik kelas. Nah kalau semua mapel berarti kan sudah jelas tidak naik kelas. Ini Sela tahu belum kalau ternyata satu mapel produktif saja yang kamu nggak tuntas itu juga bisa membuat kamu nggak lulus Sela, gitu loh. Jadi Sela belum tahu ya itu ya. Iya belum. Berarti Sela ini perlu tahu, makanya Bapak perlu memberitahu sekarang. Dengan kamu tahu perilakumu itu dampaknya seperti itu Sel, kamu tahu betul ya sudah bisa. Saya berterima kasih gitu karena saya ternyata bisa menilai perilakunya sendiri gitu. Bagus sekali itu Sel. Nah dari kondisimu yang seperti itu gitu ya, apakah apa yang kamu harapkan sekarang? Saya ingin meningkatkan nilai dengan mengerjakan tugas secara tepat waktu, tapi saya juga ingin tetap bermain HP Bu. Bagus. Nah dari sini Mbak April senang banget gitu, karena saya itu punya keinginan untuk berubah. Ya tujuan konseling kan memang dari siswanya ingin berubah ke arah yang lebih baik. Ini Mbak April senang banget, saya itu ada keinginan gitu ya. Berarti kan nggak membiarkan masalah kamu. Mbak April perlu mereview dulu ya, supaya kita sama-sama paham, sama-sama bisa memahami permasalahan gitu ya. Jadi nggak ada yang terlewatkan. Apa yang kamu sampaikan tadi Pak April rangkum dulu dari awal. Tadi Sela menceritakan kalau Sela itu menunda-nunda mengerjakan tugas dikarenakan lebih memilih main HP gitu, sampai berakibat nilaimu dikurangi oleh guru. Bahkan ketika di sekolah pun kamu suka menunda-nunda mengerjakan tugas yang diberikan guru saat itu, gitu. Begitu ya saya. Nah dari sini saya Bu April tanya, itu kan tadi ketika di rumah ya, yang kamu ceritakan tadi ya, ketika di sekolah apa sih yang kamu lakukan terkait menunda-nunda mengerjakan tugas itu? Contoh nyatanya seperti apa? Bu April supaya tahu. Iya, saya juga sering bermain HP di sekolah Bu, daripada mengerjakan tugas di sekolah. Sampai-sampai saya pernah pagi-pagi itu pernah berangkat dengan cepat-cepat karena ingin segera menyaring jawaban dari teman. Oh iya, ya. Dengan seperti itu saya, kamu berangkat pagi-pagi cepat terus harus nyari contekan karena kamu suka menunda-nunda mengerjakan tugas ketika di rumah, paginya mengalami seperti itu dengan waktu yang singkat ketika di pagi hari. Apakah itu bisa menuntaskan semua tugas-tugasmu? Tidak Bu, tidak jarang saya mengumpulkan tugas yang telat daripada teman-teman saya. Nah, bagus. Akhirnya kamu bisa tahu sendiri kan, kamu capek sendiri. Iya. Ya. Kamu capek sendiri dengan akibat dari menunda-nunda mengerjakan tugas. Kayak kamu akhirnya harus buru-buru terus tiap pagi begitu ya saya. Jadi ini saya dengan kamu tadi bilang ada keinginan untuk berubah gitu ya. Apa sih
Tapi jadwalnya seperti apa yang saya maksud? Misal saya kan pulang sekolah sampai larut malam gitu, terus mau tidur. Kalau pulang sekolah jam berapa sampai jam berapa saya akan mengerjakan tugas, terus jam berapa sampai mau tidur itu saya akan bermain HP. Gitu. Iya Bu. Baik, dari yang saya katakan tadi, Bu April itu punya lembar latihan. Gitu ya, Sel. Kayak tadi di awal sudah ngomongin gitu, Sel. Berarti Sel ini saya berikan latihan aja di rumah untuk membiasakan diri. Gitu. Tapi pokoknya kan Sela belum tahu. Iya belum. Jadi nanti Sela menuliskan di lembar latihan ini. Di lembar latihan ini Sela silakan menuliskan rencana Sela di sini. Nah, menuliskan kamu mengerjakan tugas dengan tepat waktu di mata pelajaran apa misalnya. Mata pelajaran apa? Matematika. Matematika ya. Gini, nanti dalam seminggu ini kan ada beberapa tugas yang harus dikumpulkan, tapi belum di batas akhir gitu ya. Jadi itu kamu rekap dulu menjadi jadwal, dijadwalkan di sini. Berapa yang ditargetkan. Misal dalam seminggu ini ada tugas perbankan, ya, apa misalnya mayop ya. Di sini tugas mengerjakan tugas mayop tepat waktu dan selesai di hari Selasa misalnya. Maka di sini kamu tulis di hari Senin kamu akan mengerjakan tugas mapel mayop, ya, begitu. Sesuai nggak? Kalau sesuai, maka di sini kamu berhasil dengan rencana yang kamu tulis. Kalau tidak sesuai, berarti kamu gagal. Gitu. Kira-kira kamu siap nggak mencatat semuanya itu sebagai latihan di rumah? Iya siap Bu, insya Allah. Tapi buat apa ya Bu? Ya, saya membuat jadwal. Gitu. Jadi jadwal ini tuh bisa ditempel di kamar kamu sebagai pengingat buat Sela supaya Sela itu segera bisa membiasakan diri, mengelola diri kamu untuk bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi ini sebagai pedoman buat Sela, begitu. Jadi pengingat ketika Sela dalam kondisi yang mulai tidak semangat lagi untuk mengerjakan tugas, ingat, oh iya aku ada jadwal mengerjakan tugas tepat waktu ini, aku harus mengerjakan, misalnya gitu. Nah, itulah yang saya maksud sebagai pengingat. Jadi Sela harus menuliskan di sini. Kira-kira Sela bersedia apa tidak? Bersedia Bu. Kalau bersedia berarti ini Sela yang bawa. Silakan dibuat latihan ketika di rumah nanti, gitu ya Sela. Iya Bu. Kalau misalnya nanti ini Sela, kan Sela bilang ini ya, apa namanya? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu dengan latihan di rumah seperti ini ya. Nanti kalau misalnya ini tiba-tiba ada keinginan untuk membuka HP di saat saya mengerjakan tugas, apa yang saya lakukan? Mungkin saya akan menitipkan HP kepada orang tua saat saya mau mengerjakan tugas Bu. Benar, menentukan HP. Ya, Bapak kan nggak bisa nih punya CCTV sampai rumah kamu gitu ya. Jadi Sela pegang apa yang diucapkan. Iya. Jadi Bapak pegang apa yang diucapkan Sela. Iya ya. Sela menitipkan ke orang tua. Tapi begini Sela, kadang kan tidak menutup kemungkinan tugas-tugas yang kamu kerjakan itu membutuhkan akses internet. Ya, nah kalau misalnya membutuhkan akses internet, bagaimana kalau kamu tadi bilang dititipkan ke orang tua? Saya akan membuka HP, tapi bernekat untuk tidak akan membuka aplikasi lain selain untuk mengerjakan tugas Bu. Benar ya, seperti itu ya. Bagus. Berarti saya benar-benar ingin menjalankan strategi ini dengan sungguh-sungguh begitu ya. Ya, kalau dari yang saya ucapkan, Pak April menangkap begitu, saya berharap bisa konsisten gitu ya saya. Ya Bu, saya akan mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau memang saya bersedia, coba sekarang kamu ingat
semua tugas kamu yang belum sampai batas akhir. Kamu tuliskan di bagian sini. Mengerjakan tugas ini hari apa gitu. Ditulis dulu. Ini sudah. Ya semuanya. Kan dalam seminggu ini ya, berarti kamu catat semuanya. Seminggu depan berarti 6. Selesai depan lagi. Ya. Sudah. Coba saya baca ya. Mengerjakan tugas matematika hari Selasa, ya saya lihat. Berarti ini kamu menyelesaikan, ya, menyelesaikan tugas matematika di hari Selasa. Berarti nanti di hari Senin saya akan menyelesaikan, ya. Jadi Selasanya tinggal tepat waktu, berarti kan tidak menunda-nunda mengerjakan tugas. Sama yang ini juga mengerjakan tugas manual hari Rabu akan dikerjakan di hari Selasanya. Berarti nanti di Rabunya tidak telat, begitu kan ya? Karena saya tidak menunda-nunda mengerjakan tugasnya tepat waktu, begitu ya saya. Nah kalau ini dibiasakan, saya akan terbiasa juga dengan mengerjakan tugas tepat waktu, begitu saya. Dari format latihan ini, apakah saya ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau self reward ini buat apa ya Bu? Ini saya nanti kertas ini kamu bawa ya saya. Sebetulnya kamu bawa. Nah, kenapa perlu di sini bawa tuliskan self reward apa aja atau yang disebut ganjaran? Nah, gini, ini kan namanya latihan saya. Ketika kamu berhasil, maka saya boleh menghadiahi diri. Saya gitu kan. Karena ini sebagai proses pemecahan masalah, ketika masalahnya berhasil diselesaikan, berarti boleh memberikan hadiah. Yang namanya self reward itu memberi hadiah untuk diri sendiri gitu. Sekarang mau bertanya, apa sih makanan favorit atau benda favorit atau kegiatan favorit dari saya itu apa? Boleh menyebutkan salah satu di antara tiga itu. Saya suka makan bakso Bu. Suka makan bakso ya. Selain itu, kalau itu kan makanan. Kalau kegiatan apa yang paling suka kamu lakukan? Berenang. Oh. Terus apa namanya? Dari saya nanti berhasil untuk melakukan ini, antara strategi yang saya targetkan sama dengan rencana yang kamu lakukan itu sesuai, maka kamu kan berhasil. Ya. Nah, berarti saya boleh makan bakso atau berenang sepuasnya sesuai keinginan saya. Tapi ketika antara yang strategi yang ditargetkan dengan yang tidak sesuai, dengan apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai, maka saya tidak boleh berenang dan makan bakso selama seminggu atau selama 2 minggu. Jadi kamu tuliskan juga di sini, begitu. Begitu paham ya saya ya? Baik, setuju ya dengan ini yang harus dicatat? Setuju. Seminggu ke depan berarti saya bisa melaporkan ke ibu gitu ya. Tapi saya bisa mulai melakukan latihan ini mulai kapan kira-kira?
secepatnya mungkin besok Bu. Iya, bagus. Lebih cepat lebih baik ya Sela ya. Jadi supaya Sela juga segera terbiasa dan akhirnya segera teratasi permasalahan Sela dan bisa mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu tanpa harus menunda-nunda gitu Sel. Nah dari yang kita lakukan tadi ya, Sela juga sudah menentukan strateginya. Sela juga sudah bisa mengevaluasi diri kamu sendiri, memberikan penilaian ya. Kenapa sih saya menunda-nunda tugas sampai kamu bisa menyebutkan akibatnya. Terus Sela juga bisa membuat rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Sela, yaitu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Saya kira Sela nanti mampu gitu menjalankan semuanya ini dengan sungguh-sungguh ya gitu Sel, konsisten dengan apa yang sudah kamu tulis ini gitu. Kira-kira Sela bisa nggak melakukan dengan konsisten dan sungguh-sungguh seperti Bisa Bu, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Baik, dari apa yang sudah kita bahas dari awal tadi sampai dengan akhir ya, apa yang Sela rasakan? Saya merasa sangat senang Bu, karena saya juga bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Ya, bagus sekali. Saya tuh senang sekali, saya tuh ternyata ada keinginan dan saya juga punya strategi sendiri untuk memilih apa yang harus dilakukan dengan permasalahan saya seperti itu. Karena gini, saya waktu itu pernah konseling dengan siswa lain gitu ya. Itu dia benar-benar bingung apa yang ditargetkan harus ditargetkan untuk dilakukan. Terus dia itu nggak mampu menemukan pemecahan masalahnya sendiri gitu. Nah, yang seperti itu Pak Pur jadinya gimana ya nanya solusi yang sesuai gitu. Akhirnya kalau saya bertemu Sela seperti ini, saya tuh senang sekali. Saya terima kasih Sela bisa menemukan dan menentukan strategi untuk pemecahan masalah saya sendiri gitu Sela. Kalau sudah selesai saya menuliskan seperti ini dari awal sudah kita bahas juga ya masalah saya sampai dengan menentukan solusi seperti ini. Sekarang apa masih ada yang perlu ditanyakan terkait kegiatan kita hari ini? Tidak? Ya, baik. Kalau tidak, saya kira cukup ya saya. Tapi Ibu perlu mengingatkan lagi gitu saya. Ini kan nanti dijalankan seminggu ke depan, begitu ya. Nah, dengan waktu seminggu ke depan, kira-kira Sela siap nggak melaporkan semua catatan ini ke Ibu? Ya, saya siap Bu, akan melaporkannya seminggu ke depan. Saya akan melaporkan Siap ke Pak Abel. Baik, kalau memang Sela siap, kan Pak Abel akhirnya bisa ini memantau gitu ya. Sejauh mana sih pemecahan masalah, strategi yang dijalankan Sela, apakah berhasil atau tidak begitu. Nah, dari apa yang sudah Sela sampaikan berarti sudah tidak ada yang dibingungkan lagi ya Sela. Baik, kira-kira hari apa Sela bisa menemui Ibu lagi? Sekarang kan hari itu ya Kamis ya. Nah, jadi hari ini bisa nggak Sela? Rabu depan? Ya, bisa Bu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, Rabu ya. Hari Rabu kamu bisa menemui Pak Abel lagi. Siap ya, hari Rabu depan ya. Sela nggak usah merasa terbebani dengan latihan yang Ibu berikan ini. Sela diikuti saja alurnya yang sudah Sela ikuti begitu ya. Ketika Sela mulai tidak semangat mengajarkan, Sela langsung ingat lagi begitu ya. Oh iya, tadi Sela kan masuk kamar setiap hari dong pastinya dan pasti mengingat jadwal ini. Nah ini sebagai pengingat ketika Sela mulai tidak semangat, lihat ini jadwal. Oh iya, saya harus mengerjakan. Seperti yang tadi bilang, titipkan hati ke orang tua juga ya gitu ya Sela. Sudah Sel? Sudah ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, Sela bisa menemui Bu April langsung ke ruang BK atau Sela juga bisa lewat WA chat ke Bu April ya. Ya baik Bu, saya bingung Bu dengan apa yang
lembar latihan yang diberikan Bu April gitu. Bagian mana yang kamu bingung, kamu boleh fotokan Bu April di bagian ini Bu, begitu. Ya gitu ya saya. Saya berharap saya bisa konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan, gitu ya saya. Saya bisa mengelola diri saya dalam mengerjakan tugas-tugas bisa tepat waktu tanpa harus menunda-nunda, begitu ya saya. Bu April minta maaf kalau Bu April ada salah dalam ucapan secara tidak sengaja ya saya, atau ada yang tidak berkenan di hati saya, Pak April mohon